Salam dan bahagia. Saat ini kita masuk lagi pada koneksi antar materi modul 2.3 oleh Nasar Siwanto Heni SPD, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Poso. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atau performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Di dalam coaching terdapat 3 hal penting, yaitu 1. Keterampilan, yaitu hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara untuk membantu coachee mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Yang kedua, memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Optimalisasi. Selain menemukan jalan sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Coaching. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapan bahwa proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membuka murid atau membuka wawasan murid mencapai tujuan, yaitu merdeka dalam belajar. Dalam kita belajar coaching, kita harus mengenal dan memiliki 4 keterampilan, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling? Coaching memiliki tujuan. Tujuan adalah mengarahkan coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sementara hubungannya adalah kemitraan yang setara antara coach dan coachee, di mana coach hanya mengarahkan saja, coachee lah yang membuat keputusannya sendiri. Keahlian di sini bisa saja seorang yang ahli adalah guru, teman, atau rekan kerja. Mentoring memiliki tujuan, yaitu membagikan pengalamannya untuk mengembangkan diri. Sementara hubungannya adalah, yaitu mentoring langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai
saja langsung memberikan solusi. Keahlian konselor adalah seorang yang ahli di bidangnya. Prinsip komunikasi yang memberdayakan, yaitu hubungan saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan merencana tindak lanjut atau aksi. Empat aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching, di antaranya komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, umpan balik positif. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif secara umum artinya tegas, namun dalam komunikasi ini bisa lebih dari itu, karena dalam asertif kita dapat mengungkapkan apa yang jadi kebutuhan kita tanpa mengganggu hubungan dengan orang lain, karena dalam komunikasi terkadang rasa jujur dan hormat, memahami perasaan, tujuan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipikirkan, perilaku jujur dalam menyampaikan pesan verbal dan non-verbal, berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif, karena ada pencapaian bersama dengan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Komunikasi asertif terdiri juga dari menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Mendengar aktif. Keterampilan mendengar dari seorang coach itu akan lebih banyak dan fokus pada pusat komunikasi. Artinya, pada diri coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang dipikirkannya, termasuk penilaian terhadap coach. Dalam kita menjadi pendengar yang aktif, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, melakukan kontak mata, mendengarkan lawan bicara, ulangi apa yang kita dengar, anggukkan kepala, menunggu lawan bicara berhenti sebelum berbicara selesai, fokus terhadap apa saja yang dikatakan, beritahu lawan bicara jika pengertian atau tidak mengerti, ajukan pertanyaan, merespon dengan bahasa tubuh dan dengan tepat, abaikan gangguan di sekitar kita. Bertanya efektif. Bertanya pada coach merupakan kemampuan dengan tujuan tertentu untuk sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coach sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Bertanya efektif ini bisa berupa pertanyaan terbuka, pertanyaan berfokus pada tujuan, pertanyaan refleksi, pertanyaan eksplorasi, dan pertanyaan mengukur pemahaman. Umpan balik positif bertujuan membangun potensi yang ada pada diri, menginspirasi untuk berkarya, refleksi, dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada coaching. Ketika dalam proses coaching ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching, ini berbeda dari yang coach pikirkan.
Coaching model Tirta. Dalam coaching terdapat model Tirta. Tirta adalah kepanjangan dari T, tujuan utama, I, identifikasi, dan R, rencana aksi, dan T, A adalah tanggung jawab. T, tujuan utama. Pertanyaan yang dilontarkan adalah, apa yang ingin dihasilkan dari pertemuan hari ini? Dan apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Fokus tujuan sesi kita hari ini adalah agenda yang ingin didiskusikan. Sementara I, identifikasi, pertanyaan yang dilontarkan adalah, apa yang paling penting dari hidup kamu saat ini? Apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? Dan lain sebagainya. R adalah rencana aksi. Pertanyaan yang dilontarkan adalah, apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai tujuanmu? Strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Sementara TA adalah tanggung jawab. Pertanyaan yang dilontarkan adalah, kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini apa saja? Apa komitmen yang dapat kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu? Dari model Tirta ini dapat membuat guru mudah dalam menjalankan pertanyaan sebagai coach. Peran coach. Kita semua memahami bahwa murid kita bukan sebuah kertas kosong karena mereka datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda dengan kemampuan dan kompetensinya sendiri. Peran guru sebagai coach adalah menjadikan latar belakang mereka sebagai fondasi kuat bagi guru dalam memimpin pembelajaran. Selain itu, guru juga bertugas meningkatkan kemampuan dan melejitkan potensi mereka. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki keterampilan yang dapat menggerakkan anak didik untuk menemukan jati diri dari melejitnya potensi mereka. Keterampilan coaching sangat diperlukan karena murid kita adalah sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajaran, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memberikan dorongan dan arahan dari guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk menyelejitkan potensi mereka. Murid merdeka. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional adalah, dengan coaching akan dapat mengoptimalkan potensi murid. Murid tahu akan jati diri dan kelebihan yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengeksplorasi diri dan menemukan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan untuk menjadi pribadi dan berkarakter baik. Dari kesemuanya itu akan menuju kepada murid yang merdeka, karena murid akan bisa mengetahui potensi yang dimilikinya atau akan jati diri yang memiliki karakter yang baik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baik saat ini maupun yang akan datang. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya. 1. Ki Hajar Dewantara telah mengatakan bahwa setiap anak adalah unik dan setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Dengan coaching akan dapat menuntun anak untuk mengoptimalkan potensinya itu. Kedua, inquiry apresiatif atau IA adalah melihat setiap anak dengan kelebihannya. Dalam praktek coaching sejalan dengan IA, yang mana coaching mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki anak agar dapat digunakan demi mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini adalah menerapkan aturan dan
turut serta menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam hal ini peran guru penggerak harus sesuai dengan visi misi sekolah, sehingga menghasilkan murid merdeka yang mampu mengeksplorasi diri, mampu menggunakan potensi dirinya secara maksimal, terpenuhi kebutuhan selanjutnya, dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Demikianlah tugas mandiri saya, koneksi antar materi modul 2.3. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Merdeka!